Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desa Putumahadi Saraswati dengan NIM 2115101001 dari kelas IKI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil jawaban saya mengenai tugas algoritma brute force dan algoritma rekursif. Oke, pada bagian 1 di sini mengenai algoritma brute force, saya mendapatkan soal nomor 1 yaitu mengenai traveling salesman problem, dan pada bagian 2 mengenai algoritma rekursif, saya mendapatkan soal mengenai pencarian biner. Kita akan mulai dari bagian 1 yaitu mengenai algoritma brute force, di mana pada bagian ini saya mendapatkan soal nomor 1 yaitu traveling salesman problem atau TSP. Nah, Hamiltonian cycle adalah cycle atau sirkuit yang mengunjungi setiap simpul pada graf tepat satu kali. Diberikan sebuah graf lengkap dengan n simpul, di mana graf lengkap ini adalah graf dengan sifat bahwa untuk setiap pasang simpulnya terdapat isi yang menghubungkan keduanya. Dengan setiap sisinya diberikan bobot berupa bilangan bulat positif. Hal ini dapat dipandang sebagai sekumpulan kota yang terhubung satu sama lain dengan jalur langsung. Dan kita tahu jarak antar dua kota tersebut. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang harus dijawab yaitu pada poin A, buatlah sebuah algoritma brute force untuk menentukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Kemudian poin B, periksalah kebenaran dari algoritma yang Anda rancang. Poin C yaitu buatlah sebuah graf lengkap dengan 5 titik. Kemudian ilustrasikan algoritma Anda pada graf tersebut. Pada poin D yaitu hitunglah kompleksitas waktu algoritma yang Anda rancang. Dan yang terakhir poin E yaitu apakah algoritma yang Anda rancang dapat dimodifikasi untuk diterapkan pada graf input yang bukan merupakan graf lengkap. Jelaskan. Baik, saya akan memaparkan jawaban yang telah saya buat. Untuk poin A yaitu mengenai algoritma brute force untuk menentukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Yang telah saya buat yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu buat variabel shortest path length untuk menyimpan nilai bobot minimum. Kemudian tentukan titik tujuan atau starting dan ending point dari graf yang ada. Kemudian hitung jumlah seluruh titik atau kota yang ada pada graf. Selanjutnya, cari semua kemungkinan sirkuit Hamilton pada graf menggunakan permutasi. Nah, di mana konsep permutasi dalam permasalahan ini itu hanya mengunjungi seluruh titik atau kota tanpa kembali ke titik tujuan. Jadi masing-masing jalur yang ada akan melakukan kunjungan kembali ke titik tujuan sesuai dengan konsep permasalahan TSP atau Traveling Salesman Problem. Nah, selanjutnya masing-masing sirkuit Hamilton ini nantinya akan dijumlahkan bobot-bobotnya menggunakan perulangan. Nah, contohnya yaitu seperti sirkuit Hamilton yang pertama yaitu A, B, C, D, E, dan kembali ke A dengan jumlah bobot 27. Maka bobot ini akan disimpan pada variabel shortest path length yang nantinya dijadikan perbandingan untuk perulangan selanjutnya. Nah, di perulangan selanjutnya yaitu pada sirkuit Hamilton kedua, jumlah bobotnya dibandingkan dengan bobot shortest path length. Nah, jika bobot sirkuit Hamilton pertama lebih kecil dibandingkan dengan shortest path length, maka bobot sirkuit Hamilton kedua inilah yang akan menggantikan nilai variabel shortest path length. Namun, jika bobot sirkuit Hamilton pertama dan sirkuit Hamilton kedua itu bernilai sama, maka variabel shortest path length akan bernilai sama atau tidak diganti. Nah, seluruh perulangan ini itu akan terus berjalan sampai seluruh kemungkinan sirkuit Hamilton habis atau sudah dihitung bobotnya dan akan mendapatkan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Oke, selanjutnya yaitu pada poin B, untuk menentukan kebenaran dari algoritma yang telah saya paparkan sebelumnya, di sini saya menggunakan metode induksi
untuk pembuktian algoritma TSP atau Traveling Salesman Problem yang sudah saya buat. Nah, berikut pembuktiannya untuk basis induksi. Nah, basis induksi ini ketika hanya terdapat dua titik atau dua kota pada graf, maka sirkuit Hamilton hanya memiliki satu kemungkinan, yaitu kembali ke titik awal. Dalam hal ini, bobot sirkuit Hamilton tersebut adalah bobot antara dua titik tersebut. Nah, dengan demikian, nilai variabel shortest path length pada awalnya akan menyimpan bobot dari sirkuit Hamilton ini. Adapun hipotesisnya yaitu misalkan terdapat sebuah graf dengan n titik atau n kota, dan algoritma di atas yang sudah saya buat itu adalah benar. Maka graf yang memiliki n-1, hipotesisnya yaitu misalkan terdapat sebuah graf dengan n titik atau kota, dan algoritma di atas sudah benar pada graf yang memiliki n-1 titik atau kota. Maka langkah induksinya yaitu yang pertama, misalkan terdapat sebuah graf dengan n titik atau kota. Pertama-tama titik awal dan kita harus menentukan titik awal dan titik akhir dari graf tersebut atau titik tujuan. Nah, selanjutnya jumlah seluruh titik atau kota ini yang ada pada graf harus dihitung. Kemudian dengan menggunakan permutasi, semua kemungkinan sirkuit Hamilton pada graf akan dihitung. Nah, dalam hal ini, masing-masing jalur yang ada akan melakukan kunjungan kembali ke titik awal atau titik tujuan. Setelah itu, masing-masing sirkuit Hamilton dijumlahkan bobot-bobotnya menggunakan perulangan. Nah, contohnya, yaitu pada sirkuit Hamilton pertama adalah jalur yang mengunjungi seluruh titik atau kota pada graf dan kembali ke titik awal atau titik tujuan dengan bobot X. Maka bobot sirkuit Hamilton pertama ini akan disimpan pada variabel shortest path length yang nantinya dijadikan perbandingan untuk perulangan selanjutnya. Dan selanjutnya di perulangan berikutnya, yaitu pada sirkuit Hamilton kedua, jumlah bobotnya akan dibandingkan dengan bobot shortest path length atau bobot yang telah disimpan pada variabel shortest path length. Nah, jika bobot sirkuit Hamilton kedua ini lebih kecil dibandingkan shortest path length, maka bobot sirkuit Hamilton kedua yang akan menggantikan nilai dari variabel shortest path length. Namun, jika bobot dari sirkuit Hamilton kedua ini sama dengan bobot sirkuit Hamilton yang pertama, maka variabel shortest path length ini akan bernilai sama atau tidak diganti. Nah, dalam perulangan selanjutnya, langkah yang sama itu dilakukan untuk sirkuit Hamilton ketiga dan seterusnya sampai dengan sirkuit Hamilton ke M atau ke N yang merupakan sirkuit Hamilton terakhir. Dengan demikian, pada akhir perulangan, variabel shortest path length akan berisi bobot sirkuit Hamilton terkecil atau minimum. Dengan demikian, berdasarkan basis induksi, hipotesis, dan langkah induksi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa algoritma yang telah saya buat itu adalah benar untuk semua graf yang memiliki n titik atau kota. Oke, pada poin selanjutnya, itu poin C, saya memberikan graf lengkap dengan 5 titik seperti pada gambar. Nah, di sini ada 5 titik atau 5 kota. Yang pertama itu A, B, C, D, dan E. Di mana dari jarak antar kota ini sudah ditentukan bobotnya seperti pada gambar yang telah ditampilkan. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita menentukan tujuan atau starting dan ending point pada graf, di mana di sini saya memilih titik A sebagai titik tujuan. Dapat dilihat di sini saya memerahkan titik A karena saya akan memilih titik A sebagai titik tujuan atau starting dan ending point. Kemudian
hitung jumlah seluruh titik atau kota yang ada pada graf. Di mana pada ilustrasi kali ini, graf yang telah saya buat ini memiliki jumlah titik atau kota sebanyak 5. Nah, selanjutnya yaitu mencari seluruh sirkuit Hamilton yang ada pada graf dengan titik A sebagai titik tujuan dengan metode permutasi. Nah, dikarenakan konsep permutasi dalam permasalahan TSP ini, permasalahan ini hanya mengunjungi seluruh titik atau kota tanpa kembali ke titik tujuan, maka masing-masing jalur yang ada akan melakukan kunjungan kembali ke titik tujuan sesuai dengan konsep permasalahan TSP atau Traveling Salesman Problem. Nah, berikut adalah seluruh sirkuit Hamilton yang ada pada graf. Di sini saya sudah membuatkan tabel untuk seluruh kemungkinan sirkuit Hamilton yang ada pada graf yang telah saya buat. Dapat dilihat pada layar. Di mana seluruh kemungkinan jalur ini berjumlah 24. Nah, selanjutnya, masing-masing sirkuit Hamilton ini akan dijumlahkan bobot-bobotnya menggunakan perulangan. Nah, contohnya yaitu seperti sirkuit Hamilton pertama, yaitu dengan sirkuit Hamilton dimulai dari A, B, C, D, E, dan akan kembali ke titik tujuan yaitu titik A dengan jumlah bobot 27, di mana bobot ini nantinya akan disimpan pada variabel shortest path length yang akan dijadikan perbandingan untuk perulangan selanjutnya. Di sini adalah sirkuit Hamilton pertama, yaitu A, B, C, D, E, dan A, di mana bobot jalurnya yaitu dapat ditentukan dari jarak A ke B yaitu 10, jarak B ke C yaitu 4, jarak C ke D yaitu 7, jarak D ke E yaitu 1, dan jarak E ke A yaitu 5. Setelah dijumlahkan, maka bobot jalurnya yaitu bernilai 27. Nah, di perulangan selanjutnya, yaitu pada sirkuit Hamilton kedua, jumlah bobotnya itu akan dibandingkan dengan bobot shortest path length. Jika bobot sirkuit Hamilton pertama lebih kecil dibandingkan maksud saya jika bobot sirkuit Hamilton kedua ini lebih kecil dibandingkan shortest path length, maka bobot sirkuit Hamilton kedua lah yang akan menggantikan nilai variabel shortest path length. Namun, jika bobot sirkuit Hamilton pertama atau shortest path length itu sama dengan bobot sirkuit Hamilton kedua, maka variabel dari shortest path length tersebut akan bernilai sama atau tidak diganti. Nah, pada ilustrasi kali ini, bobot sirkuit Hamilton pertama yang telah disimpan pada variabel shortest path length itu sama dengan bobot sirkuit Hamilton kedua. Nah, maka variabel shortest path length ini akan bernilai sama dan tidak akan diganti. Dapat dilihat bahwa sirkuit Hamilton pertama dengan bobot jalur 27. Kemudian untuk sirkuit Hamilton kedua yaitu dengan jalur A ke B, ke C, ke D, ke E, ke D, kemudian balik lagi ke titik A dengan bobot jalurnya yaitu dari poin A ke poin B yaitu berjarak 10, dari B ke C yaitu berjarak 4 atau memiliki bobot 4, dari C ke E memiliki bobot 9, dari E ke D memiliki bobot 1, dan dari D ke A memiliki bobot 3. Di mana bobot jalur ini setelah melakukan perhitungan yaitu totalnya 27. Nah, perulangan ini itu akan terus berlanjut atau terus berjalan sampai seluruh kemungkinan sirkuit Hamilton habis atau sudah dihitung bobotnya dan mendapatkan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Pada ilustrasi kali ini, berdasarkan hasil perhitungan terdapat 2 sirkuit Hamilton dengan bobot nilai minimum yaitu 21. Sebagai berikut. Nah, sirkuit Hamilton yang dengan bobot minimum ini ada pada jalur A, C, B, D, E, A, dan A, E, D, B, C, A dengan bobot jalur yang sama
sorry. Oke, dengan bobot jalur yang sama, yaitu sama-sama 21. Untuk poin D, mengenai kompleksitas waktu dari algoritma brute force yang telah saya buat untuk menyelesaikan permasalahan traveling salesman problem atau TSP, yaitu O N kali N permutasi. Nah, adapun pembuktian dari kompleksitas waktu yang telah saya temukan, yaitu untuk menyelesaikan traveling salesman problem atau TSP dengan algoritma brute force yang saya buat, maka akan melakukan pencarian sirkuit secara menyeluruh dengan N-1 permutasi sirkuit Hamilton. Kemudian akan menghitung bobotnya dan akan memilih sirkuit yang memiliki bobot minimum. Nah, di mana untuk kompleksitas waktu algoritma brute force tersebut untuk persoalan TSP sebanding dengan N-1 permutasi dikali dengan waktu untuk menghitung bobot setiap sirkuit Hamilton. Nah, karena untuk menghitung bobot sirkuit ini dilakukan perulangan secara satu persatu hingga seluruh bobot jalurnya itu dihitung, maka untuk menghitung bobot ini setiap sirkuit Hamilton memerlukan waktu sebanyak ON. Maka kompleksitas waktu di algoritma brute force untuk persoalan TSP yang saya buat itu disimpulkan bahwa kompleksitasnya adalah ON kali N permutasi. Nah, yang terakhir untuk poin E, yaitu mengenai apakah algoritma yang saya buat sebelumnya itu dapat dimodifikasi untuk menyelesaikan graf yang tidak lengkap. Nah, untuk graf yang tidak lengkap ini, algoritma yang saya buat sebelumnya untuk graf lengkap dapat dimodifikasi kembali untuk diterapkan pada graf tidak lengkap. Di mana salah satu metodenya yaitu dengan menambahkan bobot tak terhingga atau infinite pada sisi-sisi yang tidak ada di graf. Hal ini akan memastikan bahwa jalur terpendek tidak melewati sisi yang tidak ada. Contohnya seperti salah satu simpul tidak terhubung. Atau di mana contohnya yaitu simpul B dan simpul D tidak terhubung. Sehingga jika dibuatkan dalam sebuah algoritma, simpul B dan simpul D tersebut tetap ada, namun diberikan bobot dari sisi ke B menuju D itu sangat besar atau infinite. Baik, pada bagian kedua mengenai algoritma rekursif ini, saya mendapat soal nomor 3, yaitu mengenai algoritma pencarian biner, di mana algoritma pencarian biner bekerja dengan cara berulang kali membagi array yang diurutkan menjadi 2 dan membandingkan elemen tengah dengan nilai target. Jika elemen tengah sama dengan nilai target, maka algoritma akan mengembalikan indeksnya. Jika elemen tengah lebih besar dari nilai target, maka algoritma akan mencari bagian kiri array. Jika elemen tengah kurang dari nilai target, maksud saya, algoritma akan mencari bagian kanan dari array. Algoritma ini akan mengulang proses hingga nilai target ditemukan atau array kosong. Nah, ada pun beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu yang pertama, jelaskan apa yang menjadi input dan output dari algoritma penyelesaian yang akan Anda rancang. Pada poin B, yaitu berikan ide bagaimana algoritma tersebut dapat dinyatakan secara rekursif. Poin C, periksalah kebenaran algoritma Anda. Poin D, berikan sebuah array berukuran 2 pangkat n, di mana n lebih besar atau sama dengan 4, dan ilustrasikan algoritma pencarian biner rancangan Anda dengan menggunakan contoh tersebut. Kemudian, poin E, hitunglah kompleksitas waktu dari algoritma tersebut. Poin F, implementasi algoritma tersebut pada bahasa pemrograman favorit Anda, dan coba jalankan program tersebut dengan beberapa input sederhana. Dan poin terakhir yaitu poin G, apakah algoritma Anda dapat diubah menjadi algoritma brute force? Jika iya, jelaskan bagaimana, dan jika tidak, jelaskan mengapa. Saya akan memaparkan jawaban yang telah saya buat mengenai poin A, yaitu input dan output dari algoritma penyelesaian yang akan saya rancang dalam melakukan pencarian biner atau binary search, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu input yang sudah diinisiasi pada algoritma. Nah,
Di sini yaitu nilai indeks array pertama dan terakhir, atau min dan max value yang akan digunakan dalam menentukan nilai tengah atau middle value. Kemudian ada input yang diinisiasi dalam program setelah masuk dalam perulangan rekursif. Jadi di sini yaitu nilai indeks tengah atau middle value yang akan digunakan untuk mencari nilai target di pencarian selanjutnya. Di mana ini jika nilai tengah atau middle value ini yang untuk perhitungan pertama tidak sama dengan nilai target yang ingin dicari oleh user. Nilai indeks tengah ini min 1 saat nilai indeks tengah lebih besar daripada nilai target, dan nilai indeks tengah plus 1 saat nilai indeks tengah lebih kecil dari nilai target. Nah, selanjutnya ada input dari pengguna atau user. Jadi pengguna atau user ini akan menginput yang pertama yaitu size dan jumlah elemen pada array, kemudian nilai dari setiap elemen pada array, dan nilai target atau nilai yang akan dicari oleh pengguna atau user. Selanjutnya ada output dari algoritma. Nah, output dari algoritma ini yang pertama yaitu nilai indeks tengah atau middle value, di mana jika nilai tengah merupakan nilai yang ingin dicari oleh pengguna atau user. Nah, selanjutnya itu pernyataan mengenai hasil pencarian, di mana pernyataan ini seperti ditemukan atau tidak ditemukannya nilai target yang ingin dicari oleh user pada array, dan nilai targetnya itu jika ditemukan ada pada indeks keberapa. Kemudian output yang tampil pada layar pengguna yaitu hanya pernyataan mengenai hasil pencarian, di mana ditemukan atau tidak ditemukannya nilai target yang ingin dicari oleh user, dan jika ditemukan maka nilai target itu berada pada indeks keberapa. Oke, selanjutnya yaitu pada poin B. Ide dari algoritma yang akan saya buat untuk menyelesaikan dan melakukan pencarian biner atau binary search secara rekursif yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu cek jika indeks terkecil melebihi indeks terbesar, maka nilai yang ingin dicari tidak dapat ditemukan dalam array atau bukan bagian dari array, sehingga program akan mengembalikan nilai min 1 yang nantinya akan ditampilkan feedback berupa pernyataan bahwa nilai target tidak dapat ditemukan pada array. Yang nantinya pernyataan ini dapat dilihat oleh pengguna atau user. Selanjutnya, jika indeks terbesar lebih besar atau sama dengan indeks terkecil, maka tentukan nilai indeks tengah atau middle value. Nah, untuk menentukan indeks tengah menentukan indeks terkecil min value dan indeks terbesar max value dalam array, di mana indeks terkecil ini adalah 0 dan indeks terbesarnya adalah panjang array dikurang 1. Nah, di mana pada step sebelumnya yaitu kan mencari nilai indeks tengah dari array. Nah, untuk rumusnya itu menggunakan floor min value ditambah max value dibagi 2. Selanjutnya, jika nilai yang dicari atau nilai target sama dengan elemen pada indeks tengah, maka program akan mengembalikan nilai indeks tengah tersebut sebagai output dari program. Namun, jika nilai yang dicari lebih kecil dari elemen pada indeks tengah, maka pencarian akan bergerak ke sisi array sebelah kiri dengan cara memanggil rekursif algoritma pencarian biner pada bagian kiri dengan menggunakan indeks terkecil dan indeks tengah min 1 sebagai indeks terbesar. Nah, jika nilai yang dicari lebih besar dari elemen pada indeks tengah, maka pencarian akan bergerak ke sisi array sebelah kanan dengan cara memanggil rekursif algoritma pencarian biner dengan menggunakan indeks tengah plus 1 sebagai indeks terkecil dan indeks tengah min 1 sebagai indeks terbesar. Selanjutnya, jika nilai target berhasil ditemukan dalam array, maka akan ditampilkan feedback berupa pernyataan nilai target berhasil ditemukan pada array indeks ke n.
Nah, berdasarkan ide algoritma yang sudah saya paparkan sebelumnya, uh, saya membuat pseudocode untuk algoritma pencarian biner menggunakan algoritma rekursif. Berikut pseudocode yang sudah saya buat, bisa dilihat pada layar. Oke, baik untuk poin C, yaitu metode induksi akan digunakan dalam pembuktian kebenaran dari algoritma pencarian biner yang sudah saya buat. Nah, berikut pembuktiannya. Yang pertama yaitu basis induksi. Nah, ketika array hanya terdiri dari satu elemen, algoritma akan membandingkan elemen dengan target. Nah, jika sama, maka algoritma akan mengembalikan indeks elemen tersebut. Namun, jika tidak, maka akan mengembalikan min 1. Nah, algoritma berjalan dengan benar dan mengembalikan hasil yang tepat. Nah, untuk hipotesis induksi yaitu diasumsikan bahwa algoritma pencarian biner sudah benar untuk rentang pencarian dari min hingga max min 1. Nah, adapun langkah induksinya, yang pertama, periksa nilai tengah atau middle value pada rentang pencarian saat ini dengan menghitung min sama dengan min plus max dibagi 2. Kemudian, jika array mid itu sama dengan target, atau jika nilai tengah pada array itu sama dengan target, maka program akan mengembalikan nilai tengah atau mid karena nilai target ditemukan pada array. Namun, jika nilai tengah itu lebih besar daripada target, maka cari nilai target pada rentang pencarian kiri atau array yang di sebelah kiri, yaitu dari min hingga mid min 1 atau dari indeks terkecil hingga nilai tengah min 1. Nah, jika array jika indeks tengah atau nilai tengah pada array itu lebih kecil dari target, maka cari nilai target pada rentang pencarian ke kanan atau array sebelah kanan, yaitu dari nilai tengah plus 1 hingga indeks terakhir. Nah, selanjutnya karena array diurutkan, maka jika nilai target pada array, ia pasti berada pada salah satu dari rentang pencarian kiri atau kanan, atau nilai ini pasti akan berada pada indeks array di sebelah kiri atau indeks array di sebelah kanan. Nah, dengan menggunakan hipotesis induksi, dapat diasumsikan bahwa algoritma pencarian biner ini akan berhasil mencari nilai target pada rentang pencarian kiri atau kanan dan mengembalikan indeksnya jika ditemukan. Jadi dengan demikian, algoritma pencarian biner yang telah saya buat itu terbukti benar secara matematis menggunakan prinsip induksi. Selanjutnya pada poin D, dalam mengilustrasikan algoritma pencarian biner atau binary search yang telah saya buat ini, di sini saya akan membuat array berukuran 2 pangkat n, di mana n itu sama dengan 4, sebagai berikut. Untuk array-nya itu berupa array terurut, yaitu dengan value 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, dan 32. Di mana nilai target yang akan saya cari yaitu adalah 20. Dengan indexing itu dimulai dari 0 sampai dengan n-1. Oke, berikut adalah ilustrasi array yang sudah saya paparkan sebelumnya. Nah, untuk yang langkah pertama yaitu cek value pada indeks array. Nah, karena indeks array terbesar itu lebih besar daripada indeks array terkecil, maka step selanjutnya yaitu mencari nilai tengah dalam array tersebut. Nah, untuk menentukan indeks terkecil, nah setelah menentukan indeks terkecil min dan indeks terbesar max dalam array, di mana indeks terkecil ini adalah 0 dan indeks terbesarnya itu adalah 15.
Selanjutnya, maka akan mencari nilai tengah atau middle value, di mana nilai tengah ini dapat dicari dengan rumus min plus floor min plus max dibagi 2, atau indeks terkecil ditambah indeks terbesar dibagi 2. Sehingga floor 0 plus 15 dibagi 2, yaitu hasilnya 7,5, tapi karena ini menggunakan fungsi floor, maka hasilnya itu 7. Jadi nilai tengahnya itu berada pada indeks ke-7 dengan nilai 12. Dapat dilihat di sini, nilai tengahnya itu pada indeks ke-7 dan bernilai 12. Selanjutnya, cek nilai target terhadap nilai tengah pada array. Nah, karena nilai target yang saya tentukan yaitu 20, di mana 20 ini lebih besar dari nilai tengahnya yaitu 12, maka sisi kiri pada array dibuang atau tidak dipedulikan, dan pencarian akan bergerak ke sisi kanan array. Nah, untuk bergerak ke sisi kanan array ini, maka akan memanggil rekursif algoritma pencarian binar binary search array target mid plus 1 max. Nah, di sini dapat dilihat bahwa saya akan tidak mempedulikan array di sebelah kiri, dan saya akan melakukan pencarian di array bagian sebelah kanan. Nah, selanjutnya, maka akan terbentuk array baru dari sisi kanan array sebelumnya. Seperti ini array barunya. Kemudian, tentukan kembali nilai tengah atau middle value. Dengan menggunakan rumus yang sama, didapatkan bahwa nilai tengahnya itu berada pada indeks ke-12 dengan nilai 23. Teman-teman dapat lihat di sini bahwa nilai tengahnya itu berada pada indeks ke-12 dengan value 23. Nah, sama seperti step sebelumnya, yaitu kita harus mengecek nilai target terhadap nilai tengah pada array. Karena nilai target yang saya cari yaitu 20, dan 20 ini lebih kecil daripada nilai tengahnya yaitu 23, maka sisi kanan pada array akan dibuang atau tidak dipedulikan, dan pencarian itu akan bergerak ke sisi kiri array. Nah, untuk bergerak ke sisi kiri, maka akan memanggil rekursif algoritma pencarian biner seperti ini, binary search array target min and mid min 1. Nah, teman-teman dapat lihat di sini bahwa saya tidak akan mempedulikan array pada sisi kanan, dan saya akan melakukan pencarian pada sisi kiri array. Oke, sama seperti step sebelumnya juga akan terbentuk array baru dari sisi kiri array sebelumnya. Teman-teman dapat lihat di sini array barunya seperti ini. Nah, selanjutnya sama kita akan menentukan nilai tengahnya kembali atau middle value, di mana setelah perhitungan dengan rumus yang sudah saya paparkan sebelumnya, didapatkan bahwa nilai tengah ditemukan pada nilai tengah itu berada pada indeks ke-9 dengan nilai 18. Teman-teman dapat lihat di sini bahwa nilai tengah itu berada pada indeks ke-9 dengan value 18. Nah, selanjutnya kita harus melakukan cek juga lagi terhadap nilai target terhadap nilai tengah pada array. Nah, karena nilai target yang saya ingin cari yaitu 20, dan 20 itu lebih besar daripada nilai tengah yaitu 18, maka sisi kiri pada array itu akan saya buang dan tidak dipedulikan. Dan pencarian akan saya lanjutkan dengan bergerak ke sisi kanan array dengan memanggil rekursif algoritma pencarian biner binary search array target mid plus 1 max. Teman-teman dapat lihat di sini bahwa saya tidak akan mempedulikan bagian sisi kiri array,
dan saya akan melakukan pencarian pada bagian sisi kanan array saja. Nah, selanjutnya maka akan terbentuk kembali array baru dari sisi kanan array sebelumnya. Nah, di sini saya juga akan kembali mencari nilai tengah atau nilai value dengan rumus yang sama dan didapatkan yaitu nilai tengah berada pada indeks ke-10 dengan nilai 20. Nah, ternyata setelah saya mengecek nilai target terhadap nilai tengah pada array, nilai target yaitu 20 sama dengan nilai tengah yaitu juga 20. Maka pencarian yang saya lakukan itu selesai dan nilai tengah tersebut akan dikembalikan sebagai hasil dari pencarian, yaitu nilai target berhasil ditemukan pada indeks array ke ada kesalahan di sini, pada indeks ke-10 dengan value-nya yaitu 20. Oke, selanjutnya untuk poin E, mengenai kompleksitas waktu dari algoritma pencarian binar atau binary search secara rekursif yang telah saya buat, yaitu O log n, di mana pembuktiannya seperti berikut. Nah, di sini ada Fn. Jika n sama dengan 1, maka nilai perbandingannya yaitu 1. Dan jika n lebih besar atau sama dengan 2, maka nilai perbandingannya yaitu 1 plus f n per 2. Nah, dengan menggunakan metode substitusi berulang, maka perhitungannya sebagai berikut. Fn sama dengan 1 plus Fn per 2. Kemudian kita akan memasukkan value Fn ini ke fungsi tersebut. Maka hasilnya yaitu seperti ini. Fn sama dengan 1 plus 1 plus F n per 2 per 2. Nah, kemudian Fn sama dengan 1 plus 1 plus F, di mana ini n per 2 itu akan saya ubah menjadi n per 2 dikali 1 per 2. Maka Fn sama dengan 1 plus 1 plus F n per sebentar, kepada kekeliruan. Nah, maka hasilnya yaitu Fn sama dengan 1 plus 1 plus Fn per 2 pangkat 2. Nah, begitupun selanjutnya, jika ini dicari terus dengan melakukan metode substitusi, maka dapat disimpulkan Fn itu sama dengan K plus Fn per 2 pangkat K. Nah, di sini dimisalkan bahwa n per 2 pangkat K itu bernilai 1. Jadi, n sama dengan 2 pangkat K, maka K sama dengan 2 log n. Dan ini sama dengan log n, di mana ini merupakan base 2, logaritma base 2. Nah, maka Fn sama dengan K plus Fn per 2K, 2 pangkat K, maka didapatkan Fn sama dengan log n plus F1. Kenapa F1? Karena tadi sebelumnya kita sudah mengasumsikan bahwa n per 2 pangkat K sama dengan 1. Nah, maka didapatkan hasil akhir yaitu Fn sama dengan log n plus 1, di mana log n plus 1 ini sama dengan log n. Selanjutnya pada poin F yaitu implementasi algoritma pencarian binar atau binary search secara rekursif, di mana di sini saya menggunakan bahasa Python dengan menggunakan code editor Visual Studio Code. Nah, berikut hasil implementasinya. Jadi, di sini ini adalah kode program pencarian binar atau binary search secara rekursif yang telah saya buat.
Di sini akan ada terdiri dari recursive function dan juga main function-nya. Nah, setelah saya mencoba menjalankan program yang telah saya buat, maka berikut adalah hasilnya. Saya memasukkan contoh pada ilustrasi sebelumnya, yaitu dengan panjang array-nya yaitu jumlah elemen pada array-nya itu 16 dari indeks ke 0 sampai ke 15 dengan value atau nilai elemen pada array itu yaitu 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, dan 32. Dan saya di sini pun juga ingin mencari nilai target yaitu 20. Maka nilai target yang ingin saya cari itu berhasil ditemukan pada indeks ke 10 sama seperti dengan ilustrasi sebelumnya. Namun saya juga mencoba ketika nilai yang dicari pengguna atau nilai target itu tidak ditemukan pada array. Saya menggunakan array yang sama, elemen yang sama juga pada ilustrasi sebelumnya dan percobaan program sebelumnya. Namun nilai target atau nilai yang ingin saya cari itu bernilai 17. Nah, ternyata program mengeluarkan output bahwa nilai target yang saya ingin cari itu tidak ditemukan pada array. Dan dapat dilihat juga bahwa nilai 17 ini sebelumnya saya tidak memasukkan nilai 17 itu pada elemen array yang telah saya buat. Maka berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa program yang telah saya buat itu benar. Karena hasil dari percobaan program itu sama dengan hasil dari ilustrasi sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu poin G. Bagaimana jika algoritma pencarian biner atau binary search dibuat menggunakan algoritma brute force? Nah, menurut saya sendiri, itu tidak akan bisa. Hal ini dikarenakan dari segi konsep pencarian biner tidak selaras dengan konsep dari algoritma brute force, di mana pencarian biner ini sifatnya memanfaatkan fakta bahwa data terurut atau hanya dapat dilakukan pada data yang terurut. Di mana pencarian biner ini bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian dan mencari nilai yang dicari atau nilai target pada salah satu bagian tersebut. Di mana jika nilai yang dicari lebih besar atau lebih kecil dari nilai tengah atau middle value dari data, maka hanya bagian yang relevan yang diperiksa. Nah, sedangkan pada algoritma brute force, konsepnya yaitu memeriksa setiap elemen data secara bergantian untuk menemukan nilai yang dicari. Di mana ini berarti algoritma brute force harus memeriksa semua elemen data bahkan jika nilai yang dicari mungkin berada di awal data. Oleh sebab itu, menurut pendapat saya bahwa pencarian biner atau binary search ini tidak dapat dibuat menggunakan algoritma brute force. Nah, baik, segitu saja penjelasan atau pemaparan dari jawaban saya berdasarkan tugas yang diberikan pada mata kuliah desain analisis dan algoritma ini. Terima kasih.